Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih buat Ibu Guru IPTB SD Negeri 015865 yang telah hadir untuk melihat praktik baik saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Ini mengenai tugas saya sebagai guru penggerak di modul 14. Jadi untuk sebelum kita memulai acaranya, kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa. Doa selesai. Kita beri kata sambutan dari mewakili kepala sekolah oleh Bu Rusmida Penjaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Kita dapat diberkahi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini yaitu guna mendengarkan yaitu seminar Ibu Mestika Sebayang SPD yang diseminarkannya adalah diseminasi budaya positif di sekolah SD 015865. Selawat beriring salam kita limpahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan memperbanyak selawat dan kita diakui umatnya di hari kemudian kelak. Di sini kami dari guru-guru teman-teman Ibu Mestika yaitu mengucapkan selamat yaitu dalam rangka mengingatkan diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga sekolah kita ini semakin maju dan semakin sukses dengan adanya yaitu guru penggerak di sekolah kita. Kepada Ibu Mestika, sampai di sini dulu arahan yang dapat saya yaitu sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu kami persilakan. Baiklah, saya akan memaparkan praktik baik saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Budaya positif itu ada 6 tahapan. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebelum kita memulainya, baiknya kita ice breaking dulu, ya. Jadi untuk ibu-ibu ini hitung dari 1 sampai sekian. Ayo dari Bu Rika. 4. Kita ice breaking-nya tentang caleg gagal. Ya. Jadi misalnya saya 0 ke 2 misalnya seperti itu. Jadi nomor 2 langsung 2 ke 3 kayak gitu. Jadi siapa yang salah menyebutkan dia adalah caleg gagal. Oke, kita mulai dari 0 ke 5. Nah, berarti Bu Neti tidak tahu, berarti Bu Neti adalah caleg gagal. Oke, mungkin bisa ditambahin, kita ulangi lagi ya karena ada guru yang lain baru hadir. Kita dari 0 1 2 3 4 5 7. Oke, kita hitung dulu. 0 ke 3. 1, 2, 3, 4. Salah. Berarti 3 ke mana? Berarti Bu Rusmida adalah caleg gagal. Kalau Rusmida adalah caleg gagal.
satu ke berapa? 3 ke berapa? Nah, 4 ke 5 ke 1. 1 ke 3. salah. Ini tidak bisa. Berarti boneka adalah caleg gagal juga. Ya. Ayo. 2 ke 4. 4 ke 5. 5 ke 7. Semakin banyak caleg gagal nih. Ya, misalnya 7 ke 2 yang udah gagal udah nggak usah berisik. Iya, berarti Iya. Bu Ican. Oh, belum paham. Lagi dulu Bu Sri. 4 ke 5. 5 ke 7. 8 ke 7. Ya. Nah, salah. Kan kayak dalam apa? Jadi itulah dia SPT kita caleg gagal. Jadi bisa diterapkan 7 ke nanti 2 dia kan di belum gagal. kelas-kelas kita masing-masing. Oke. Sekarang konsep tentang budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Belajar dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita mengetahui profil pelajaran Pancasila ini ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baru berkebinekaan global. Baru bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Jadi profil pelajaran Pancasila ini akan kita terapkan dalam kurikulum Merdeka. Tahun ini kita telah akan menerapkan kurikulum Merdeka dari kelas 1 dan kelas 4. Jadi kita harus mengetahui tentang profil pelajar Pancasila ini. Tentang bagaimana bertakwa, mungkin kita sudah mengetahuinya kalau kita membuat anak-anak itu beriman dengan kita, dengan kebaktian, kemerdekaan global ini. Karena anak-anak kita ini kan bukan dari Jawa saja di sini, suku Jawa. Banyak juga ada suku Batak. Jadi udah beragam kemerdekaan global di sekolah kita ini. Bergotong royong, setiap hari kita udah bergotong royong, mengadakan piket, kebersihan, Jumat bersih, sudah bergotong royong, sudah kita terapkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Kreatif, anak-anak sudah kreatif dalam berkarya, mungkin akan kita kembangkan lagi dalam hal kreatifnya. Bernalar kritis, mungkin ada sebagian anak-anak kita sudah bernalar kritis, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan OSN seperti itu, kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dan mandiri, tanpa disuruh anak-anak kita pun sudah mandiri, membersihkan kamar mandi, membersihkan lingkungan sekolah ini, baik pun membersihkan lingkungan kelas. Mispersepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Lalu yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa ilusi kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter dewasa berhak memaksa. Ini tentang teori kontrol. Miskonsepsi teori kontrol. Di sini kita tidak bisa memaksa anak-anak itu. Yang kita bisa kontrol itu adalah pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Kita tidak bisa memaksa anak-anak itu.
Yang kita bisa kontrol itu adalah pemikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti itu. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau respon kita yang seperti biasa realitas kita sama, maka di teori kontrol ini realitasnya menjadi berbeda. Semua orang melihat yang sama, tapi ada sebagian orang memiliki gambaran yang berbeda. Itulah dia. Kalau kita, misalnya kita pemikiran kita waktu stimulus respon itu sama, tapi setelah dia mengetahui teori kontrol, maka dia melihat bahwa pemikirannya itu berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi setelah teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Baru yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sementara di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu juga seterusnya. Disiplin positif. Saya mau nanya sama ibu-ibu, apa itu disiplin positif? Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan. Disiplin positif itu yaitu yang benar-benar dapat kita terapkan kepada anak. Contohnya, kalau tiket harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang dituliskan guru di dalam jadwal tiket. Nah, itu contohnya. Jangan hanya tinggal di buku tapi tidak dilaksanakan. Itu tidak baik, nak. Tapi harus dilaksanakan sesuai dengan disiplin peraturan sekolah. Terima kasih buat Bu Nida. Ya, betul sekali. Teori kontrol itu, disiplin budaya positif itu memiliki nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Seperti yang dibilang Bu Nida, kebiasaan dalam piket. Jadi sudah memiliki budaya positif, kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid. Yang kedua, kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Mungkin piket itu dan kesepakatan kita semua yang kita jalankan dan dalam waktu yang sangatlah lama. Itu baru agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin positif ini adalah bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi disiplin positif ini tanpa imbalan dan penghargaan. Mungkin kita sering menyuruh anak-anak itu kerjakan ini supaya mereka nanti dapat imbalan loh, dapat nilaimu bagus. Jangan anak itu melakukannya. Tapi itu bukan disiplin positif. Disiplin positif itu mereka tanpa menerima imbalan penghargaan, ancaman, atau hukuman. Itu disiplin positif. Langkah-langkah menerapkan disiplin positif itu ada 6. Yang pertama, menanyakan pendapat murid bagaimana cara belajar yang disukainya. Jadi sebelum kita melaksanakan disiplin positif, kita tanya dulu murid itu bagaimana belajar yang disukainya. Mungkin ada murid yang sebagian suka
tentang gambar-gambar. Ada. Jadi kita jangan paksa dia untuk mengetahui tentang angka-angka. Ada juga murid yang menyukai tentang cerita. Ada. Jadi jangan kita memaksa murid itu dia menyukai gambar seperti itu. Jadi kita tanya bagaimana menurut mereka cara belajar yang disukai mereka. Yang kedua, menanyakan ide-ide murid untuk mencapai kelas impian. Apa kelas impian mereka? Mungkin banyak kelas impian. Bu, saya mau buatlah gambar-gambar Bu di kelas supaya saya termotivasi untuk belajar. Mungkin ada. Bu, catlah Bu kelas kita Bu supaya cantik. Mungkin ada seperti itu. Jadi kita tanya mereka tentang ide-ide murid tentang mencapai kelas impian mereka. Yang ketiga, mengambil kesepakatan dan ide-ide murid. Mungkin ada nanti kita bahas tentang kesepakatan kelas. Jadi kita tanya ide-ide murid itu dan kita akan buat kesepakatan kelas. Lalu mengubah ide menjadi kesepakatan kelas. Yang tadi kita tanya ide-ide mereka, dari ide-ide mereka itu kita membuat kesepakatan kelas. Baru menulis gambaran perilaku yang disepakati. Kita tulis di kesepakatan kelas itu gambaran dan perilaku yang telah disepakati. Baru membuat poster kesepakatan kelas dan ditempel di mading. Mungkin dari kelas 1 sampai kelas 6 mungkin kita akan bisa melakukan kesepakatan kelas untuk tahun ajaran baru supaya anak-anak itu bisa termotivasi. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ada profil pelajar Pancasila. Kita mengetahui ada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, baru berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baru dari Ibu Primeri ada nilai-nilai kebajikan, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Tapi dalam keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada untuk bertahan hidup. Mungkin murid-murid kita datang ke sekolah, saya mau bertahan hidup Bu. Maksudnya bertahan hidup ini mereka mendapatkan jajan seperti itu. Mendapatkan jajan, dia berpikiran aku ke sekolah untuk bertahan hidup supaya bisa makan jajan seperti itu. Baru kasih sayang dan berasa diterima. Mungkin di sekolah dia bisa memiliki kasih sayang. Apalagi mungkin Bu Rika mungkin ya kan di kelas 1 atau kelas 2 yang masih anak-anak mungkin membutuhkan kasih sayang. Jadi kebutuhan dasar murid itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Apa itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima? Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi murid-murid kita bisa termotivasi supaya apa? Kita berikan dia kasih sayang dan rasa ini diterima. Banyak murid-murid kita kekurangan kasih sayang. Jadi sebagai guru kita harus bisa memberikan kasih sayang dan rasa murid itu rasa diterima.
baru penguasaan. Murid-murid itu bisa jadi menguasai sesuatu materi. Kalau kita beri dia penguasaan, yaitu baru yang keempat, kebebasan. Kebebasan baru kesenangan. Murid-murid ini paling banyak kesenangan, senang bermain, apalagi olahraga ya Bu Eva. Nah, senang kali murid-murid langsung minta, Bu, penjas Bu, karena dia itu adalah kebutuhan dasar manusia. Itu yang akan kita buat 55 ini. Motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan penghargaan dari pihak lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka punya. Mungkin motivasi perilaku manusia dan poin pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin anak-anak murid kita atau kita sendiri mungkin takut kita kena hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu, nanti dihukum saya, aku lakukanlah ini. Ada sebagian seperti itu. Yang kedua, mungkin motivasi perilaku manusia dan poin pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin anak-anak murid kita atau kita sendiri mungkin takut kita kena hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu, nanti dihukum saya, aku lakukanlah ini. Ada sebagian seperti itu. Yang kedua, supaya dapat penghargaan, saya rajinlah supaya aku bisa disayangi, supaya aku dapat nilai bagus. Dia termotivasi supaya dia mendapatkan penghargaan dalam melakukan sesuatu. Mungkin kita pun pernah juga seperti itu, mau dapat penghargaan dari kepala sekolah atau yang lain seperti itu. Jadi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi mereka termotivasi, murid-murid kita termotivasi ataupun diri kita sendiri, kita merasa kita mempunyai keinginan tanpa mendapatkan penghargaan atau hukuman. Jadi tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Tadi yang ketiga ini adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari pihak lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang punya. Jadi ketiga pada murid-murid kita untuk jadi inilah dia motivasi yang sangat yang ketiga, motivasi intrinsik. Jadi tanpa mereka melakukan imbalan, penghargaan atau hukuman. Jadi murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan tanpa memikirkan imbalan atau penghargaan atau hukuman, maka motivasi ini akan berjalan terus-menerus sampai seumur hidupnya. Itu. Jadi motivasi yang tidak akan terpengaruh. Jadi dia tidak terpengaruh akan aku lakukan ini supaya nilaiku bagus. Karena dia melakukannya dengan ikhlas, dengan hati dia sendiri. Jadi motivasi perilaku manusia yang motivasi yang ketiga yang paling
bagus, yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri dia sendiri. Ini ada yang tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin kita pernah menjalankan peraturan di sekolah, bila mana suatu murid melanggar peraturan itu, maka kita akan memberikan dia hukuman. Ini jadi di mana-mana pun, di sekolah manapun pasti akan terjadi seperti itu. Kalau ada murid yang melakukan pelanggaran, akan diberi hukuman. Apa itu hukuman? Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Anak murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah. Hanya kita yang pihak guru yang memberikan dan murid yang menerima hukuman itu tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum ataupun sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik dan ataupun psikis. Murid disakiti atau oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Mungkin sering kita melakukannya, kalau dengan kata-kata ataupun dengan perbuatan. Tapi paling banyak dengan kata-kata. Itu. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas oleh guru dan murid. Jadi konsekuensi ini berbentuk adalah kesepakatan kelas. Jadi pada saat mereka melanggar yang kita sepakati di kelas, maka mereka menerima konsekuensinya. Konsekuensi ini sebelumnya sudah diketahui oleh murid dan mereka terima bila ada pelanggaran. Jadi pada saat mereka melakukan pelanggaran, kita tanya apa kesepakatan kelas kita, seperti itu. Itulah adalah konsekuensi. Jadi hukuman ini dia bentuknya tidak terencana, sedangkan konsekuensi adalah terencana. Hukuman murid tidak tahu apa-apa yang terjadi, sementara kalau konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman. Bersifat satu arah, kalau konsekuensi bersifat dua arah, murid dan guru. Kalau hukuman berupa hukuman fisik atau psikis, sedangkan kalau konsekuensi sikap guru menjadi monitor murid. Nanti kita akan restitusi. Contoh kasus. Ini ada sebuah kasus tentang si IPA yang kurang menguasai pelajaran matematika. Pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di kelas
memegang jadi di sini Pak Seno ini sudah memberi hukuman kepada si Ipa. Dia membiarkan si Ipa itu ditertawakan oleh teman-temannya. Karena Pak Seno tahu kalau Ipa ini memang udah kurang matematika. Tapi sebagai guru kita tidak boleh seperti Pak Seno. Karena kita sudah mengetahui dia kurang matematika, kenapa harus si Ipa yang harus diunjuknya? Dan dia mempermalukan si Ipa di depan teman-temannya. Jadi si Ipa ini kan merasa jadi malu seperti itu. Kita tidak boleh membuat anak-anak itu yang kurang percaya diri seperti itu. Ini adalah buah kasus. Saya mau nanya, tadi kita sudah belajar tentang hukuman dan konsekuensi. Saya mau nanya, hukuman atau konsekuensi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ibu-ibu? Kalau dia tidak mau mengulangi lagi. Tadi kita belajar tentang konsekuensi dan hukuman. Kalau konsekuensi itu, hukuman itu dia tidak terencana. Sementara konsekuensi itu adalah dia terencana, sudah disepakati. Jadi mengenai kasus ini, hukuman atau konsekuensi ini berupa hukuman. Kita suruh anak murid itu mencatat 100 kali. Ya? Itu berupa hukuman. Kita tidak boleh lagi menyuruh anak-anak seperti ini. Kau catat 100 kali di bukumu. Mungkin zaman dulu ada seperti itu. Ini berupa hukuman. Dihukum oleh penghargaan. Ada dapat hukuman, dia dapat penghargaan lagi seperti itu. Menurut Ali, bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Tapi menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kon mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kalau dia hukuman mendapat penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika dalam waktu jangka pendek. Kita beri anak-anak itu penghargaan. Kerjakannya, nilaimu bagus. Jadi pada saat berikutnya kita nggak ngasih dia penghargaan, dia tidak akan mengerjakannya karena dia termotivasi untuk mendapatkan penghargaan. Pada saat kita tidak memberikan penghargaan itu, dia akan malas karena sudah termotivasi. Kalau aku kerjakan dengan cepat tugas ini, maka aku akan mendapatkan penghargaan. Jadi dia termotivasi, penghargaan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam dirinya. Jadi kalau kita beri, kerjakan ya anak-anak tugas latihan 1, siapa yang ngumpul paling cepat, dia boleh pulang, misalnya seperti itu. Boleh dapat nilai bagus. Jadi dia terus motivasi. Pada saat kita tidak memberikan lagi penghargaan itu, dia akan malas mengerjakannya. Baru jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik,
Maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi dia termotivasi. Kalau kita terus-terus dia mendapatkan penghargaan, kita tidak tahu itu motivasi karena mendapatkan penghargaan. Berikutnya nanti kita tidak tahu dia termotivasi karena penghargaan atau memang dari diri dia sendiri. Penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan dan dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Jadi anak-anak itu kalau tidak mendapatkan penghargaan sesuai yang diinginkannya, maka dia akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain, saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi pada saat dia tidak mendapatkan penghargaan, dia tidak akan berusaha lagi. Udah malas dia, karena dia termotivasi segala sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan. Jadi pada saat kita tidak memberikan dia penghargaan, dia akan malas lagi. Tidak ada motivasinya untuk belajar. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi kalau pada saat kita ingin dia terus-menerus sifatnya seperti itu, kita harus terus-menerus memberikan dia penghargaan. Mungkin ada sebagian anak-anak kita seperti itu. Dia termotivasi untuk mendapatkan penghargaan. Jadi pada saat kita tidak memberikan penghargaan, maka dia akan sangat kecewa dan tidak akan berusaha. Posisi kontrol guru. Menurut Diana Gosten, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah lebih efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid bagaimana dan mengapa? Ini menurut teori Diana Gosten. Ada posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum. Ada kita sebagai penghukum. Ada kita sebagai manajer. Ada kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ada kita sebagai pemantau, ada sebagai teman. Contoh penghukum. Kalau kita sebagai penghukum, nada kita pasti selalu tinggi. Bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjuk menghati. Terlambat lagi ya. Mungkin kita seperti itu. Itu bersihkan. Itu apa? Nah, itu kita sebagai penghukum. Jadi bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Mungkin murid marah dan mendendam. Mungkin murid tidak akan menyukai guru tersebut. Itu adalah penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, nada suara kita melas, halus, atau sedih. Bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Jadi karena kita ada kita seperti itu, dia merasa bersalah. Jadi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Tapi kalau kita nada kita tinggi, kita menghargai dia, maka kita disebut adalah penghukum. Teman. Kita bisa juga sebagai teman oleh murid kita. Teman itu nada suara ramah, akrab, dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka.
Seperti Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Bukan kenapa lambat lagi. Seperti itu. Jadi murid itu merasa kita adalah teman dia. Baru pemantau. Pemantau itu dia selalu menengok jam. Oh, kamu terlambat 15 menit. Kenapa terlambat 15 menit ini? Seperti itu. Dia sebagai pemantau. Baru yang terakhir adalah manajer. Ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini adalah manajer. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, kita lebih bagus sebagai manajer. Tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pembuat rasa bersalah, tidak sebagai pemantau, tidak sebagai teman. Tapi kalau sebagai teman ini, murid-murid akan sepele sama kita. Kalau kita menjadikan dia teman. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, kita sebagai manajer yang paling bagus. Manajer itu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Inilah tentang manajer. Jadi ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau dia berhukum, maka dia akan menyuruh murid itu hormat bendera selama 1 jam. Pernah terjadi seperti itu. Ada sekolah-sekolah yang menerapkan itu. Berarti dia adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bahasanya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi kita membuat dia merasa bersalah. Yang kedua sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bapak. Manajer itu nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Inilah tentang manajer. Jadi ada sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau dia berhukum, maka dia akan menyuruh murid itu hormat bendera selama 1 jam. Pernah terjadi seperti itu. Ada sekolah-sekolah yang menerapkan itu. Berarti dia adalah guru sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bahasanya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi kita membuat dia merasa bersalah. Yang kedua sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bapak dong. Sekali ini ya sudah tidak apa-apa, dan kalian jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi. Ini sebagai pemantau. Tapi sebagai manajer, nah ini kita sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya dulu dengan lembut kepada murid kita. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itulah dia sebagai manajer. Jadi kita ini posisi kita harus sebagai manajer. Kita tanya apa kesalahannya, baru bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Ini juga ada tentang posisi 5 kontrol, contohnya tentang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, kalau mengenai tugas sebagai manajer, kamu sudah tahu kesalahanmu. Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar, atau keyakinan kelas apa yang kamu langgar, dan apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu. Ini sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru, kita harus sebagai manajer oleh murid. Saya mau nanya ibu-ibu. Ini ada. Saya kecewa sekali dengan kamu.
Ini sebagai apa dia dalam posisi 5 kontrol ini? Manajer kah? Pemantau kah? Teman kah? Pembuat merasa bersalah? Atau penghukum? Apa, Bu? Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat, iya betul, Ica, membuat merasa bersalah. Kalau ini, ayolah lakukan memudahkan ibu ya. Oke, sebagai teman. Ini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai apa, Bapak Ibu? Ibu guru? Teman? Tahu, oke. Itulah dia. Sebagai ini pemantau, ini teman dan pembuat rasa bersalah. Sekarang kita akan belajar tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Misalnya, kenapa kita buat keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu guru saja yang membuat. Tapi kalau keyakinan kelas itu antara guru dan murid. Keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak, berupa pernyataan-pernyataan universal. Tadi kita sudah belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Ya, dibuat dalam bentuk positif. Kalau keyakinan kelas itu kita buat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi, waktu kita membuat keyakinan kelas, kita tanya murid-murid itu idenya apa, baru kita sepakati bersama. Misalnya, kita diskusikan dulu tentang keyakinan kelas. Ini kegiatan membuat keyakinan kelas. Setelah diskusi, apa? Mereka bilang belajar semangat dan percaya diri. Baru piket lebih awal Bu, seperti itu. Baru saling membantu dan bekerja sama. Apa hasilnya setelah itu? Maka anak-anak itu akan disiplin. Setelah kita membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, anak-anak itu akan lebih disiplin. Dengan adanya keyakinan kelas masing-masing. Mungkin akan kita terapkan di kelas 1 sampai kelas 6. Mereka akan merumuskan tentang keyakinan kelas itu dan hasilnya mereka akan gembira. Seperti itu. Itulah keyakinan kelas. Sekarang restitusi. Restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid dengan mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi ini sering terjadi, ini studi kasus. Nanti pada saat mau kenaikan pangkat, pasti ada nanti tentang membahas tentang restitusi. Tentang studi kasus. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini kita harus menstabilkan identitas, baru kita validasi tindakan yang salah, baru menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kalau menstabilkan identitas ini, berbuat salah itu wajar. Jadi murid itu berbuat salah itu wajar. Baru tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin semua orang kita tidak mungkin sempurna. Kita saling melengkapi. Bapak Ibu juga salah. Tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita tidak mencari siapa yang salah dalam
kasus tersebut, tapi kita mencari solusi dalam masalah ini. Kamu berhak merasa begitu. Kalau validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kalau anak murid melakukan suatu kasus, kita tanya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nanti itu pertanyaan kita. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu setelah kita menstabilkan identitas, maka kita akan melakukan validasi tindakan yang salah dengan menanyakan poin tersebut. Lalu kita tanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Setelah kita melakukan itu, baru yang ketiga kita tanyakan keyakinan, menanyakan keyakinan. Karena kita sudah membuat keyakinan kelas, kita tanyakan apa keyakinan kelas kita. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ini tentang segitiga restitusi. Kita harus menstabilkan identitas, baru validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang garis biru itu yang kita lakukan. Nah, ini ada video tentang apa tentang restitusi, segitiga restitusi tadi. Tidak bisa diapakan, ditonton, ya. Yang terakhir adalah tentang penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer. Jadi kita ini sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin sampai di sini pemaparan saya. Mungkin kita bisa diskusi, ada yang mau memberikan masukan atau tanggapannya, dipersilakan. Pendapat saya itu yang sudah dipaparkan oleh Ibu Tiga Sebayang, yaitu bagus sekali bagi kami guru dan kami guru sebagai materi pemasukan kepada kami, supaya kami dapat lebih mengetahui dan meluaskan wawasan yaitu di bidang tentang pendidikan. Semua dengan adanya yaitu tadi pemaparan ketika kami dapat lebih paham dan lebih menjadi guru yang baik dan berguna untuk dipaparkan dan dihalukan kepada anak-anak didik kita. Semoga menjadi guru yang lebih bagus dan yang lebih baik sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih. Terima kasih buat Bu Muslidah Panjaitan atas motivasinya, sehingga saya sebagai calon guru penggerak dapat mengaplikasikannya di sekolah kita ini, pada saat kurikulum merdeka. Jadi
inilah tentang pemaparan saya tentang diskriminasi budaya positif. Sebelum itu kita breaking lagi. Mungkin di depan ibu-ibu ada warna hitam, ada barangnya warna hitam. Yang hitam menjadi biru. Ada warna biru juga. Ada yang pegang biru. Yang hitam menjadi biru atau pink. Yang hitam menjadi biru atau pink. Ya. Nah. Yang hitam menjadi biru atau pink. Yang biru atau pink menjadi coklat. Oke, yang biru atau pink menjadi coklat. Jadi pada saat saya sebut hitam, maka kalian angkat iya biru atau pink. Pada saat saya bilang biru atau pink, maka akan diangkat coklat. Yang coklat menjadi hitam, ya. Yang hitam menjadi biru atau pink, biru atau pink menjadi coklat, yang coklat menjadi hitam. Oke, kita mulai. Biru. Oke. Terlambat ibu ini ya. Oke. Hitam. Pink. Oke. Biru atau pink? Coklat. Aku coklat. Oke. Oke, sekarang ekspresi sekali lagi. Berdiri dulu kita. Ya. Ekspresinya ini ya, dalam waktu 30 detik kalian senyum lagi sama teman-teman kalian. Ya. Senyum untuk ibunya ya. Senyum nampak di ibunya. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Oke, bagaimana perasaan ibu semua? Senang. Mungkin bisa diterapkan di kelas masing-masing pada saat jam terakhir briefingnya. Jadi pada saat mereka udah mumet pelajaran kita suruh mereka menghadap kawan-kawannya. Beri senyum terbaik kalian. Pasti mereka akan ketawa melihat kawannya. Senyum. Jadi inilah tentang pemaparan saya tentang diskriminasi budaya positif. Itu terima kasih atas kehadiran ibu guru semua yang telah hadir pada saat saya memaparkan praktik baik saya tentang mendiskriminasi budaya positif. Biarlah budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita UPTD SD Negeri 015865 Meranti. Dan kita akan berkolaborasi untuk mewujudkan sekolah kita yang sesuai dengan kurikulum merdeka dan memiliki profil pelajar Pancasila. Terima kasih.